Halo dan selamat datang pada video based learning kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samuel Ivan Santoso dari jurusan Information System Audit. Dan perkenalkan, nama saya Regina Rolanda Wibowo dari jurusan Information System Audit. Kami dari organisasi Isaka Student Group Binus University dan pada hari ini kami akan membahas mengenai types of IS Audit. Pertama-tama, untuk materi ini akan ada 3 poin yang kami bahas, yaitu apa itu IS Audit, tipe-tipe dari IS Audit, dan kesimpulan dari keseluruhan materi. Jadi, apa itu IS Audit? IS Audit atau Information System Audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Sebagai pembuka, kita akan melihat tipe-tipe dari audit itu sendiri. Yang pertama adalah external audit atau audit eksternal. External audit dilakukan oleh auditor yang berasal dari badan eksternal atau pihak ketiga, bukan dari pihak internal perusahaan. Auditor akan bertugas dalam memeriksa laporan keuangan tahunan perusahaan, apakah laporan tersebut telah menyajikan kondisi yang real atau tidak. External audit juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis dari sebuah perusahaan. Kedua adalah internal audit atau audit internal. Internal audit dilakukan oleh auditor yang berasal dari pihak internal perusahaan atau organisasi. Internal audit memiliki tujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Internal audit juga menjadi pendukung utama bagi tercapainya tujuan pengendalian internal. Internal audit juga memiliki berbagai fungsi dalam pengawasan serta pengelolaan, mengidentifikasi dan meminimalisir risiko, serta membantu proses dalam pengambilan keputusan. Ketiga adalah Internal Revenue Service, IRS or Tax Audit. Pada audit ini, auditor berasal dari agen atau badan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pajak, yang bertujuan untuk menilai keakuratan pengembalian pajak yang diajukan oleh perusahaan dan juga memverifikasi jumlah pajak yang dilaporkan. Keempat adalah financial audit atau audit keuangan. Auditor akan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang dapat berasal dari laporan transaksi, nota keuangan, rekening koran, buku besar, dan sebagainya. Auditor juga akan mengadakan pengawasan atas pembukuan akuntansi perusahaan. Kelima adalah operational audit atau audit operasional. Pada audit ini, auditor akan menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas dari suatu organisasi atau perusahaan. Ada 3 jenis dari operational audit, yaitu yang pertama adalah audit fungsional. Yang dimaksudkan dengan fungsional adalah kategori aktivitas dalam suatu bisnis. Audit fungsional juga memberikan keuntungan bagi auditor untuk melakukan spesialisasi dalam pengembangan keahliannya. Berikutnya adalah audit organisasional. Pada audit ini akan lebih ditekankan pada efektivitas dan efisiensi rencana organisasi dan keseluruhan unit organisasi. Berikutnya adalah penugasan khusus. Hal ini dapat muncul atas permintaan dari manajemen dan berfungsi untuk menentukan penyebab efisiensi dari suatu proses, meneliti kemungkinan kecurangan, dan membuat rekomendasi agar dapat mengurangi dampak dari risiko yang ada. Operational audit sendiri berfungsi untuk meningkatkan kinerja operasional di masa yang akan mendatang.
Keenam adalah compliance audit, yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan internal ataupun eksternal yang ada, serta memeriksa pelaksanaan prosedur, kebijakan, ataupun peraturan yang berlaku yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan atau organisasi. Ketujuh adalah payroll audit. Seperti yang kita tahu, bahwa payroll adalah penggajian pada suatu perusahaan. Dan audit ini berfungsi untuk memastikan akurasi dari proses penggajian serta mencegah kecurangan dalam proses penggajian. Kedelapan adalah pay audit. Pada audit ini, auditor akan mengidentifikasi jenis pembayaran yang tidak setara karena perbedaan jenis kelamin, agama, suku, disabilitas, dan sebagainya. Selain itu, audit ini juga akan memastikan tingkat keadilan dalam pembayaran karyawan atau pekerja berdasarkan industri dan lokasi, serta menentukan keterlibatan pihak dari stakeholder perusahaan dan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Terakhir adalah topik utama kita, yaitu Information System Audit atau Audit Sistem Informasi. Pada audit ini, auditor akan bertugas untuk memeriksa tingkat keamanan dari sistem yang digunakan oleh perusahaan, mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi sistem. Tujuan audit ini dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari ketata kelolaan IT, yaitu conformance atau kesesuaian yang memfokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Aspek kedua yaitu performance atau kinerja, yaitu memfokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Information System Audit memiliki 4 jenis, yaitu Post-Implementation Audit, bertujuan untuk menganalisa peristiwa yang terjadi dan membandingkannya dengan perkiraan selama fase pengembangan sistem. Kedua adalah Routine Operational Audit, bertujuan untuk membandingkan total output dengan total input, serta memverifikasi kesalahan dan mencatatnya. Ketiga adalah Financial Statement Audit, bertujuan untuk memeriksa tingkat kewajaran laporan keuangan, serta sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer telah sesuai atau tidak. Jenis terakhir adalah Sistem Audit, yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan logika dan desain dari sistem, keamanan sistem, serta bagaimana sistem tersebut dapat melakukan pencadangan. Berikut ini adalah daftar link referensi yang telah digunakan pada materi kali ini. Berikutnya adalah kami akan membahas mengenai latihan soal pada materi kali ini. Untuk yang pertama adalah tugas auditor saat melakukan external audit adalah A. Mengambil keputusan untuk perusahaan. B. Menganalisa keseluruhan data. C. Memeriksa laporan keuangan tahunan sesuai dengan kondisi yang real. D. Memeriksa kondisi dari keseluruhan sistem perusahaan. Jawabannya adalah C ya. Memeriksa laporan keuangan tahunan sesuai dengan kondisi yang real. Berikutnya, tugas auditor saat melakukan internal audit adalah apakah A. Membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif, B. Menganalisa keseluruhan data, C. Memeriksa laporan keuangan tahunan sesuai dengan kondisi yang real, atau D. Memeriksa kondisi dari keseluruhan sistem perusahaan.
Jawabannya adalah A. Membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Berikutnya, tugas auditor saat melakukan Internal Revenue Service Audit adalah apakah A. Memeriksa keakuratan waktu pembayaran pajak, B. Mengendalikan pelaporan pengembalian pajak, C. Menambahkan jumlah pajak yang dilaporkan, D. Menilai keakuratan pengembalian pajak. Jawabannya adalah D. Menilai keakuratan pengembalian pajak. Berikutnya, tugas auditor saat melakukan financial audit adalah apakah A. Melakukan evaluasi terhadap laporan pajak, B. Melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan, C. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perusahaan, atau D. Memverifikasi keseluruhan transaksi. Jawabannya adalah B. Melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Berikutnya, fungsi dari P audit adalah apakah A. Memastikan tingkat keadilan dalam pembayaran karyawan atau pekerja, B. Mengevaluasi jumlah karyawan atau pekerja yang akan dibayar, C. Memastikan akurasi dari proses penggajian, D. Menganalisa laporan keuangan tahunan. Jawabannya adalah A. Memastikan tingkat keuangan dalam pembayaran karyawan atau pekerja. Kesimpulan untuk materi ini adalah setiap masing-masing tipe dari IS Audit memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam penerapannya. Namun, setiap tipe sangatlah penting untuk suatu perusahaan agar mereka dapat memiliki penilaian dan rekam jejak kinerja yang baik untuk para pihak eksternal seperti investor, sehingga perusahaan akan dengan mudah mendapatkan kepercayaannya. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.